Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini belum bisa memejamkan mata, maka nggak ada salahnya merangkum pertanyaan dari sahabat The Brondol semuanya bicara tentang pupuk boron. Karena banyak sekali yang mungkin banyak baru yang menggunakan pupuk boron ini, sehingga pada malam hari ini sudah saya rangkum ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas bicara tentang pemberian boron untuk tanaman kelapa sawit. Sekali lagi bahwa The Brondol ini adalah sebuah channel untuk banyak menjawab tentang kelapa sawit, karena memang saya kerja di perusahaan kelapa sawit, sehingga yang menanyakan Pak ini nggak bisa jawab cengkeh ya, karena memang saya berbasic adalah tanaman kelapa sawit, dimana bahwa boron ini adalah sekali lagi unsur hara mikro yang mana dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja sebagai fungsi basic fungsi dari ataupun dasar fungsi dari boron sendiri sebenarnya untuk meristematik ataupun perpanjangan sel, di mana bahwa perpanjangan sel ini adalah termasuk pucuk, sehingga kekurangan boron biasanya terjadi pada meristematik baik dari pucuk tunasnya ataupun pucuk-pucuk pada daunnya. Dan juga bahwa boron ini adalah salah satu penyusun dari polen sendiri ataupun dari lendir untuk bunga betina, sehingga masih banyak sehingga banyak masyarakat atau mitos masyarakat yang mengatakan bahwa boron ini adalah memperbesar buah. Kemungkinan bahwa bukan memperbesar buah, tapi adalah menyempurnakan penyerbukan sehingga buahnya besar. Jadi ketika kekurangan boron ini maka harus segera diberikan walaupun jumlah kebutuhannya sedikit. Sehingga kita tidak boleh lupa bahwa boron ini adalah kebutuhannya sedikit. Yang kita akan bahas yang pertama adalah dosisnya. Bahwa dosis reguler atau yang umum diberikan itu adalah bahwa diberikan dengan dosis 50-100 gram. Artinya karena dia unsur hara mikro maka dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit saja. Bukan besar banget, bukan. Sekali lagi, di dalam vlog yang kemarin di video tanpa ada diskusi bahwa boron jumlahnya jika terlalu diberikan dalam jumlah yang banyak pada tanaman kecil maka akan menjadikan nekrosis atau daunnya akan semi terbakar, dimana bahwa dosis ini bisa dinaikkan di beberapa perusahaan, bahkan ada yang menaikkan sampai 200 gram, namun pemberiannya tidak akan mungkin sekali saja diberikan, karena bahwa pemberian boron yang terlalu besar dosisnya per pokoknya maka akan menyebabkan nekrosis atau semi terbakarnya daun tanaman kelapa sawit. Sehingga kalau dosis yang reguler berapa Pak Pendi adalah 50-100 gram per pokok per tahunnya. Dimana bahwa ada juga pertanyaan berapa kali sih Pak Pendi yang sebaiknya, apakah sekali atau 2 kali. Inti dari pemupukan itu sendiri adalah dosis per pokok per tahunnya, sehingga kalau mau diberikan sekali atau 2 kali ya monggo saja. Kalau mengirit tenaga kerja ya sekali saja, tapi dosisnya 50-100 gram. Kalau seandainya mau 100 gram dibagi 50-50 juga nggak ada masalah. Tapi kalau di perusahaan rata-rata untuk menghemat tenaga kerja maka pemberian boron rata-rata adalah sekali per pokok per tahunnya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Pendi, bagaimana kalau kita itu nggak pernah memberikan boron? Ketika tanahnya itu tanah asli, di mana bahan organiknya masih ada, kemudian tanahnya bukan tanah timbunan, bukan tanah terasan. Karena sekali lagi bahwa kadar boron ini akan ini permukaan tanah semakin ke dalam, maka boron ini akan semakin turun kadarnya. Sehingga pada tanah-tanah yang non asli, pada tanah terasan, kemudian tanah-tanah yang yang replanting kemudian banyak dikeruk tanahnya, maka menurut saya sangat perlu sekali penggunaan boron ini, karena memang kadar boron di dalam tanah sendiri memang sudah sangat rendah sekali. Bahkan di beberapa kasus di bibitan yang menggunakan subsoil dalam juga ada kekurangan boron ini, karena pernah ada seorang asisten bibitan yang bertanya, Pak ini kenapa boron? Saya tanya, ini tanahnya dalam ya? Iya, karena memang kadar boron semakin dalam tanah maka kadarnya akan semakin turun. Dan seberapa perlunya? Saya kira bahwa di dalam budidaya kelapa sawit, baik di tanaman belum menghasilkan ataupun di tanaman yang sudah menghasilkan sekalipun, boron ini walaupun jumlahnya dikit adalah sangat diperlukan. Dimana ketika kita memiliki kelapa sawit dalam kelapa sawit yang sudah produksi, maka boron ini sekali lagi untuk menyempurnakan penyerbukan yang sempurna, maka pembentukan brondolan juga akan sempurna. Sehingga dalam satu tandan fruit setnya akan berjalan dengan sangat baik, sehingga pembentukan brondolnya banyak dan berat.
Ini yang kadang-kadang para petani kita lupa bahwa boron ini bukan, sekali lagi, bukan untuk membesarkan buah, tapi menyempurnakan penyerbukan, sehingga kalau kita belah kelapa sawit itu, maka ini ada kayak tandanya kayak seperti ini, bahwa spikelet ini akan menjadikan bahwa penyerbukan menjadi sempurna, maka brondolannya sampai ke dalam tandan buah segar itu akan terbentuk dengan sempurna, sehingga berat. Kalau misalnya spikelet, misalnya ini satu spikelet ini jadi cuma segini lah, ini sudah kecil-kecil segini, maka ya penentu berat tandan buah berat TBS juga akan kecil ini. Kemudian beberapa kasus juga kalau sudah besar Pak Ferdi dan kondisinya bagus, kadang-kadang ada yang nggak diberikan, namun alangkah baiknya tetap diberikan untuk menyempurnakan penyerbukan dan sebagainya. Lewat mana yang terbaik Pak Ferdi? Bahwa dalam mekanisme pemberian pupuk boron itu sendiri adalah tetap diberikan melalui, kalau bisa lewat pucuk maka lewat pucuknya, karena bahwa sekali lagi boron berfungsi secara meristematik dan bisa terterap melalui pucuknya itu sendiri. Kemudian kalau memang tidak bisa lewat pucuk di tanaman TM1, maka lewat pelepahnya, lewat sela-sela pelepahnya atau ketiak-ketiak pelepahnya. Kalau tidak mampu lagi udah tinggi banget, maka ya tetap di piringan namun di dekat pohonnya. Kenapa? Karena dosis yang hanya 50-100 gram ini kalau kena hujan, ya kena aliran cepat hilang. Maka bagaimana pemberiannya tetap jangan dihindarkan dari aliran air itu sendiri. Kemudian ada yang bertanya, sebenarnya pupuk boron ini pupuk boron yang gimana? Pupuk boron yang dipakai adalah pupuk boron pertanian. Yang kadar di dalam pupuk boron sendiri ada yang merek Mahkota, ada merek Tawon, ada Borogen 46, maka rata-rata kadarnya adalah 46% B2O3. Nah, pertanyaannya ada yang mungkin mendengar, Pak Pendi, boron, ada borak. Nah, ini bedanya, apakah borak yang dimaksud adalah pengawet bakso Pak Pendi? Jawabannya bukan, karena boron ini adalah boron yang pupuk yang mengandung kadar boron cukup tinggi, yaitu 46% B2O3, dimana bahwa ada beberapa pupuk-pupuk yang digunakan adalah pupuk yang mengandung misalnya karate boroni yang mengandung hanya sedikit saja boronnya. Itu bukan pupuk boron, tapi pupuk yang mengandung boron. Beda, pupuk boron adalah pupuk yang di video depan ada pupuk yang mengandung boron, yaitu adalah 46% B2O3. Sama nggak dengan pupuk borat penghasil bakso? Ya, bahwa pengawet bakso, jawabannya adalah tidak sama. Ada juga boron Turki yang kadarnya juga cukup tinggi, bisa dipakai, tetap bisa dipakai. Kalau memang ada kadar boron yang di atas 46, maka dosisnya juga disesuaikan. Dan Pak Pendi, bagaimana kalau tidak diberikan? Ya, konsekuensinya kembalikan lagi kepada para petani yang menggunakan. Kalau seandainya tidak mau tidak pengen ribet dan tidak pengen menggunakan boron, ya otomatis pembentukan lendirnya berkurang, sehingga penyerbukannya juga terkadang terjadi buah-buahnya kempet. Kemudian kalau memang dalam jangka waktu panjang boronnya tidak terpenuhi dan tanah kita miskin akan boron, ya nanti akan terjadi pembentukan meristematik atau perpanjangan sel daun yang tidak sempurna. Ada yang model kayak jala ujung-ujungnya, keriting pucuknya. Ini adalah bagian dari ketidaksempurnaan dari tidak terpenuhinya kebutuhan boron oleh tanaman kelapa sawit. Kemudian kalau sudah kurang atau defisiensi Pak Pendi, apakah reaksinya cepat? Saya kira reaksinya cepat, bahwa boron ini memang, kalau pupuk boron ini kalau sudah terkena air memang agak keras dan lambat larut. Namun kalau dia fresh dari kemasannya, masih tidak teroksidasi, tidak bersentuhan dengan udara, maka dia sebenarnya adalah cepat larut. Dimana bahwa daun yang sudah keriting ini bisa sembuh nggak? Daun yang sudah keriting berarti dia mengalami perpanjangan meristematik atau yang gagal, dimana perkembangan selnya adalah tidak terbentuk sempurna. Jadi yang sudah tidak sempurna ya tidak sempurna. Namun dengan pemberian boron 50-100 gram, bahkan pemberian yang beberapa perusahaan bahkan memberikan sampai 200 gram yang dibagi menjadi 2, maka berharap bahwa pupus nantinya, yang pupus barunya adalah tidak mengalami
kekurangan boron atau defisiensi boron yang akan tumbuh normal. Karena kalau sampai tidak tumbuh yang sudah dia tidak sembuh, namun kita berharap pupus barunya adalah tidak kekurangan boron. Nah, pertanyaannya selanjutnya bicara tentang boron ini adalah apakah pupuk boron ini bisa kadaluarsa? Pupuk yang boron yang sudah kadaluarsa atau di luar masa edar biasanya memang agak keras. Yang penting penyimpanannya harus harus hati-hati, karena pupuk boron dan apalagi pupuk boron, pupuk glycerit yang kalau dia kena embun atau kelembaban tertentu maka dia akan mengeras. Mungkin itu aja dulu, dan hati-hati penggunaan boron. Bapak ini saya mau pupuk KCl, bisa nggak dicampur dengan boron? Sebenarnya nggak ada masalah, kalium dan boron di dalam tanah juga nggak ada masalah. Namun karena satunya makro dan satunya mikro, satunya 1,5 kilo, kalau dicampur jadi satu, kita tidak bisa mengkontrol apakah benar per pokoknya 50 gram juga tidak dicampur jadi satu. Kadang-kadang percampurannya juga tidak sempurna, maka bisa jadi kesalahan fatal ketika terakumulasi tidak tercampur sempurna. Begitu kita carok pakai gayung kemudian atau mangkok untuk ditebar di lapangan, maka bisa jadi boronnya 200 gram, ya tanaman akan mengalami nekrosis atau seperti daunnya terbakar. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan bicara tentang boron. Silahkan kalau memang ada pertanyaan yang bisa dibantu, komentar di channel YouTube The Brondol. Semoga vlog ini akan bermanfaat bagi para petani, para sahabat The Brondol semuanya. Yang menilai bahwa The Brondol itu cuma nyocot aja, banyak ngomongnya, banyak teorinya, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Yang menilai bahwa channel The Brondol itu cuma ngomong. Satu hal yang harus dipahami, saya adalah menjadi guru di perkebunan yang kerjanya cuma ngomong. Dan ingat bahwa saya selain di kelas juga mengajar di lapangan. Jadi kalau ada kesempatan di lapangan tetap akan ke lapangan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.